Halo semuanya, perkenalkan saya Komong Winandi Dewi dengan NIM 222111020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang operasi perkalian dua buah vektor. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dot product dan cross product. Di mana yang pertama, cross product adalah operasi perkalian vektor yang menghasilkan vektor lain yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Hasilnya adalah vektor dengan arah yang ditentukan oleh kaidah tangan kanan dan besarnya sama dengan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, yang kedua ada dot product, juga dikenal sebagai perkalian skalar atau produk titik. Adalah operasi matematika yang mengalihkan dua vektor dan menghasilkan sebuah skalar. Atau skalar itu bisa dinamakan dengan bilangan, akan menghasilkan bilangan. Atau juga dikenal dengan nilai tunggal. Perkalian titik mengukur sejauh mana dua vektor saling sejajar atau dapat dikatakan mengukur seberapa dekat dua vektor dalam hal arah. Pembahasan yang kedua yaitu operasi perkalian dot product dan cross product. Yang pertama, operasi perkalian dot product. Nah, di sini terdapat contoh soal diketahui dua vektor di ruang 3 dimensi di mana vektor A sama dengan 2i plus 3j min k dan vektor B sama dengan min i plus 4j plus 5k. Nah, hitunglah dot product antara dua vektor. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya. Dengan rumus pada dot product yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Dengan ketentuan AX itu sudah diketahui sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari nilai koefisien dari I di bagian vektor A. Terus AY diperoleh dari nilai dari koefisien I di vektor B. Kemudian AZ sama dengan min 1 dan BX sama dengan min 1, BY sama dengan 4, BZ sama dengan 5. Maka kita langsung saja masukkan nilainya sesuai dengan rumus di mana vektor A dikali vektor B sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 3 dikali 4 ditambah min 1 dikali 5 sama dengan 2 kali min 1 kan min 2 ditambah 3 kali 4 12 maka min 1 dikali 5 min 5 sehingga menghasilkan sama dengan 5. Nah, yang kedua ada operasi perkalian cross product. Di sini terdapat contoh soal yaitu diketahui vektor A sama dengan I plus 2J plus 3K. Vektor B sama dengan 4I min J plus 2K. Nah, pertanyaannya hitunglah cross product vektor A dikali vektor B. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya. Langkah-langkahnya yang pertama, gunakan determinan matriks orde 3x3. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan kita buat matriks berbentuk matriks orde 3x3 di mana komponen I, J, K-nya terletakkan paling atas baris pertama. Kemudian koefisien dari vektor A kita letakkan pada baris kedua yaitu 1, 2, 3 dan koefisien dari vektor B kita letakkan pada baris ketiga yang dimana 4 terdapat 4 min 1 dan 2. Nah, langkah selanjutnya hitung determinannya. Nah, di sini sudah saya jabarkan, maka min I terdapat 2 kali 2 karena diagonal kanan dikurang diagonal kiri, maka terdapat 2 kali 2 dikurang min 1 dikali 3. Nah, selanjutnya untuk komponen J-nya juga sama. Pertama kita operasikan dulu diagonal kanan 1 dengan 2, berarti 1 kali 2 dikurang 4 dengan 3, 4 kali 3 plus komponen K-nya
Juga sama, diagonal kanan dikurang diagonal kiri. Jadi 1 dikali min 1 dikurang 4 dikali 2. Nah, sehingga menghasilkan min I dalam kurung 4 plus 3 dikurang J dalam kurung 2 min 12 plus K dalam kurung min 1 min 8. Nah, maka menghasilkan min 7I karena min I dikali 4 plus 3 kan, sehingga menghasilkan min 7I plus 10J karena min J dikali min 10 menghasilkan plus 10J dan plus K dikali min 9 menghasilkan min 9K. Jadi vektor A cross vektor B sama dengan min 7I plus 10J min 9K. Nah, bahasan terakhir yaitu kesimpulan berupa perbedaan cross product dan dot product. Jadi, perbedaan utama antara perkalian silang atau dikenal dengan cross product dan perkalian titik atau dikenal dengan dot product adalah jenis hasil yang mereka hasilkan. Nah, perkalian silang menghasilkan vektor, sedangkan perkalian titik menghasilkan skalar atau angka berupa bilangan. Selain itu, perkalian silang hanya bisa dilakukan dalam ruang 3 dimensi, sedangkan perkalian titik bisa dilakukan dalam ruang berdimensi berapapun. Selanjutnya, di sini terdapat latihan soal yang saya berikan kepada rekan-rekan sekalian agar lebih memahami materi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Bye-bye.